Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Yang pertama kali aku dapat adalah sesuatu yang signifikan tentang apa ya, orang-orang di sekitar kamu gitu. Tapi ini vibe-nya positif ya, karena aku pernah bahas di reading kamu tentang orang-orang yang perlu dijauhkan dulu karena kamu memang perlu sendiri atau memang energinya sudah stagnan di hidup kamu, dan sekarang kamu memasuki chapter di mana mungkin ada yang kembali, mungkin ada teman-teman baru atau orang-orang baru datang di hidup kamu, entah untuk konteks apapun ya, pertemanan, hubungan romantis, dan ini vibe-nya lebih positif dan lebih suportif gitu aku mendapatkannya. Jadi kayak ada yang berubah dengan circle circle yang ada di sekitar kamu. Kayak kita bahas yang pertama, pas influence-nya adalah blossoming abundance. Kayak kamu mungkin ada yang upgrade ya, upgrade secara finansial, keuangan, upgrade juga dalam pekerjaan bisnis kamu, karena di sini pas influence-nya ada blossoming abundance, kamu mungkin mencapai satu titik tertentu. Bisa jadi juga abundant nggak terbatas pada sesuatu yang berhubungan dengan keuangan bisnis pekerjaan gitu, tapi kayak abundant dalam hati gitu, abundant untuk hal-hal yang bisa kamu syukurin dalam hidup kamu. Tapi yang jelas ada yang berubah gitu dengan pas influence kamu blossoming abundance, ada yang upgrade dan itu terasa efeknya sampai sekarang. Lalu oracle kamu yang sekarang itu adalah cakra ketujuh gitu. Ini adalah cakra paling spiritual, cakra 6 dan 7. Cakra ketujuh itu aku melihatnya sebagai antena kita untuk berkomunikasi dengan alam semesta. Kayak semesta kayak berbicara sama kita dengan tanda-tanda, lalu juga dengan synchronicity, dengan inspirasi, dengan intuisi kita. Dan ini bisa mengindikasikan kamu lebih jauh dengan perjalanan spiritual, dengan kemampuan spiritual, atau kamu semacam lebih perseptif lagi, lebih mendengarkan lagi, lebih peka gitu dengan cara semesta berbicara sama kamu ya, dengan cakra spiritual di cakra ketujuh, cakra spiritual ini ada di present energi kamu. Lalu di waktu yang akan datang, nih yang tadi aku bilang, karena di sini di waktu yang akan datang itu ada community, lalu juga ada Three of Cups di mana ini energi pertama posisinya itu netral, sementara community dan Three of Cups itu sendiri vibe-nya itu positif ya, kayak support system, dan yang juga mengkonfirmasinya juga sesuatu yang vibe-nya positif gitu. Kayak support system, energi perayaan, energi selebrasi, ada hal-hal yang bisa kamu rayakan, kamu bagi bersama circle terdekat kamu, atau ada orang-orang baru datang di hidup kamu, ini yang menjadi energi yang akan datang di hidup kamu, mungkin gak jauh dari kamu nonton reading ini atau secara 2024 itu berkembang ya. Lalu pesannya buat kamu adalah pertama, ini ada pesan tentang adiksi gitu. Adiksi itu nggak terbatas pada narkoba atau alkohol atau hal-hal semacam itu ya, kayak kecanduan, kayak kecanduan hubungan tuh juga bisa. Jadi di mana kita ketergantungan, kita bisa bisa kayak nggak berfungsi gitu kalau misalnya kita nggak punya hubungan. Terus bisa juga kecanduan nge-game, kecanduan belanja. Ada suatu pesan tentang adiksi, bisa jadi kamu, kayak kamu ini sebuah reminder untuk kamu, karena ada pesan untuk merilis negativitas gitu, energi negatif yang ada di hidup kamu, nggak terbatas pada emosi negatif, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kamu tahu itu sebenarnya nggak baik loh untuk jangka panjang atau untuk proses evolusi jiwa kamu. Dan ini ada sebuah reminder juga, misalnya ada kebiasaan tertentu yang kamu perlu apa ya, lebih mindful lagi untuk membawa perubahan di hidup kamu. Lalu yang kedua, mungkin kamu terhubung sama orang-orang tertentu yang sekarang masih ada atau udah tempatnya di belakang, dan itu sebuah pembelajaran. Kalau sekarang masih ada nih, kamu perlu melihat lebih jauh nih ya, karena kadang sebagai manusia kita tuh ingin menolong gitu. Kalau orang-orang yang punya problem gitu, nggak terbatas pada adiksi aja, tapi gini, orang itu sebelum ditolong dia mau ditolong dulu atau enggak gitu. Itu yang perlu kamu apa ya, lebih aware. Kita mau menolong orang, kadang kita ingin punya niatan baik, tapi orang yang mau kita tolong itu mau ditolong apa enggak gitu ya. Kalau misalnya dia punya problem adiksi ataupun problem lain gitu ya. Ini sebuah reminder buat kamu, dan kalau misalnya ini kamu, coba gitu, apa hal-hal yang negatif yang perlu kamu rilis, kamu lepaskan dari hidup kamu, entah itu kebiasaan, entah itu cara berpikir tertentu, entah ada emosi-emosi tertentu yang masih kamu simpen ya. Emosi itu memang aku selalu bilang perlu dirasakan semuanya, tapi ketika ada emosi tertentu yang konsisten, misalnya marah yang masih disimpan, sedih yang masih disimpan, itu kayak jadi sesuatu yang stagnan di dalam diri kita. Nah, ini sebuah reminder ya. Lalu tema besar kamu adalah strength. Strength ini kayak biasanya sebuah konfirmasi ketika kamu berada dalam kondisi sulit. Tapi ini juga bisa mengindikasikan sesuatu di dalam diri kita gitu yang sifatnya animalistik, yang sifatnya fight or flight gitu, atau sesuatu yang sifatnya insting gitu. Sesuatu yang juga kita butuh regulasi dengan baik supaya itu nggak mengendalikan hidup kita ya. Kita yang mengendalikan kebiasaan kita, bukan kebiasaan kita atau part-part tertentu dalam diri kita yang mengatur. Misalnya yang tadi aku bilang tentang adiksi, tentang kebiasaan tertentu, cara berpikir tertentu. Dengan strength di sini, ini adalah sebuah reminder buat kamu, karena konfirmasinya adalah cloud, bisa jadi kamu
nggak melihat hal ini dalam diri kamu, atau memang kamu terhubung sama orang-orang tertentu yang masih ada mungkin ya, atau kayak kamu kalau misalnya orang ini udah nggak ada, kamu lihat pembelajarannya daripada waktu itu tuh apa gitu. Kayak misalnya mungkin kamu berniat menolong, tapi ternyata nih orang menolong dirinya pun sendiri nggak bisa gitu, atau memang tidak punya niat untuk berubah ke arah yang lebih baik, nggak mau ditolong, hal-hal semacam itu. Jadi kedepannya kamu kalau misalnya ketemu situasi di mana kamu ingin menolong orang, kamu punya awareness dulu nih, misalnya orang mau ditolong atau enggak, dia punya niatan berubah atau enggak. Mmm, gitu ya, kadang-kadang kita punya kayak hero kompleks gitu, keinginan untuk menjadi pahlawan penolong untuk orang-orang tertentu, terutama jika orang ini punya koneksi emosi yang kuat dengan diri kita gitu, rasa ingin menolongnya pasti besar. Tapi setiap orang juga punya tanggung jawab pada hidupnya masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke blessing kamu adalah King of Wands, lalu diikutin dengan Star. King of Wands ini adalah energi orang entrepreneur, energi kamu juga ya sebagai fire sign. Terus Mmm, orang yang passion sama pekerjaannya lalu start. Jadi kayak aku melihat gini ya, kamu tuh mulai bergerak ke arah sesuatu yang berbicara di hati kamu, sesuatu yang bikin kamu happy, atau mungkin kamu mulai kayak punya side project gitu, di mana kamu bisa channeling energi-energi kreatif kamu, hobi kamu, atau hobi yang diseriuskan. Mungkin bisa jadi peluang peluang bisnis baru, hal-hal semacam itu ya. Tapi lebih dan juga highlight-nya kepada sesuatu yang memanggil di hati kamu, karena star ini, follow your star gitu, North Star, panggilan jiwa, purpose. Dan ketika kita melangkah pada sesuatu hal yang berbicara di hati kita, purpose kita, atau sesuatu yang memanggil, di situ semesta mendatangkan blessing di hidup kamu. Bisa jadi ada orang-orang yang membantu kamu, orang-orang yang akan memberikan informasi, orang-orang yang akan jadi support system kamu, atau bisa juga upgrade-nya dalam dalam keuangan, dan kamu bersinar gitu, bersinar mungkin nggak langsung kamu tiba-tiba boom gitu, kamu jadi viral atau tiba-tiba semua orang melihat hasil karya kamu, mungkin butuh waktu, tapi kamu akan sampai di titik kamu bersinar gitu, atau kamu menjadi terang, menjadi contoh, jadi role model, nggak cuman untuk orang di sekitar kamu, tapi juga untuk skala yang lebih besar lagi ya. Yang jadi tantangan ini adalah nah ini masih ada hubungannya dengan reading yang aku bilang bahwa orang-orang tertentu perlu dijauhkan, karena hermit ini jadi tantangan kamu. Mungkin hermit ketika jadi tantangan itu bisa jadi ya kamu merasa sepi, kamu merasa nggak ada yang mengerti, merasa nggak bisa bercerita, tapi dengan momen kamu menyendiri itu adalah kayak itu jadi momen pembuka gitu. Momen pembuka untuk suatu chapter kamu berikutnya. Momen pembuka untuk masuk dalam sisi upgrade diri kamu, karena energi hermit itu adalah pencari, the seeker gitu, pencari jawaban, pencari kebenaran, orang yang menyelami kedalaman tentang hidup, tentang spiritualitas, energi orang bijak gitu, orang yang akan dicarikan, ditanyakan pendapatnya, atau memberikan input yang tadi aku bilang, kamu akan sampai di titik untuk kamu bersinar dan bisa jadi role model gitu ya. Untuk saat ini, kamu sebagian mungkin masih berada di dalam energi hermit di mana kamu merasa berjalan sendiri, tapi percayalah itu jadi momen pembuka buat kamu ke depannya. Dan yang aku bilang, support system kamu, keluarga jiwa kamu itu akan datang gitu, atau mungkin ada orang-orang baru yang misalnya sefrekuensi sama kamu, bisa mengerti jalan pikiran kamu, punya vibe yang lebih positif. Karena di energi kamu yang akan datang di sini ada Three of Cups. Yang tadi aku bilang vibe-nya itu happy, vibe-nya itu perayaan, hal-hal yang bisa disyukurin atau dibagi bersama orang-orang terdekat kamu. Atau bisa jadi ada orang baru. Karena konfirmasinya adalah child. Child itu mengindikasikan pertama ada sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang baru di dunia realita kamu, karena ini hubungannya sama Three of Cups, itu orang-orang baru di hidup kamu, atau merayakan juga kayak mensyukuri, membuat perayaan, menyambut anggota keluarga baru ya. Bisa jadi keluarga kamu atau bisa jadi orang yang signifikan buat kamu, kayak kamu turut berbahagia bersama mereka. Lalu yang jadi advice-nya adalah ini nih, yang tadi ini masih berhubungan dengan adiksi, kebiasaan atau situasi yang berulang-ulang di tempat yang sama. Mungkin kamu atau kamu lagi terhubung sama seseorang yang kamu merasa ini orang nggak bisa ditolong, atau dinamika kamu sama orang ini kayak berputar-putar di tempat yang sama gitu ya. Dan ini sebuah reminder untuk kamu tahu kapan kamu bisa membantu, kapan kamu bisa kompromi, kapan kamu bisa sabar. Ini sebuah reminder karena Death ini adalah kartu transformasi ya. Antara sebuah reminder gini, antara ada yang berubah pada pihak-pihak yang terkait, ada yang sama-sama belajar, ada yang mau ditolong, atau semesta karena energi transformasi tak terhindarkan, kadang semesta intervensi gitu untuk kebaikan kamu, untuk mengurai stagnansi atau situasi ini yang sudah serasanya seperti berputar-putar di tempat yang sama. Dan kayaknya sih kamu capek ya, karena string di sini juga mengindikasikan ada momen-momen dirasanya kamu bisa capek juga gitu sih. Oke, segini aja dulu buat kamu, semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.